Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Gereja Reformasi Indonesia memberikan tema kepada kita hari ini untuk kita renungkan bersama, yaitu berakar dan bertumbuh di dalam Dia. Sebutan Kristen pada mulanya dikenakan kepada jemaat Tuhan yang berada di Antioquia. Pada waktu itu Barnabas yang menghampiri Paulus yang berada di Tarsus, dan kemudian mereka berangkat ke Antioquia untuk memberitakan, untuk mengajarkan Injil Kristus Yesus kepada murid-murid yang berada di sana. Oleh sebab itu, murid-murid pada waktu itulah untuk pertama kalinya mereka disebut sebagai Kristen. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada waktu mereka menyebut diri mereka sebagai Kristen, maka orang-orang di luar sana akan segera mengetahui bahwa mereka itu adalah pengikut-pengikut Kristus sejati. Mereka adalah orang-orang yang telah sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Bahkan mereka dengan berani menyebut diri mereka sendiri sebagai Kristen, menunjuk pada diri mereka sendiri bahwa mereka adalah pengikut-pengikut Kristus sejati. Ya, walaupun akibatnya mereka ketika menyebut diri sebagai Kristen, maka mereka akan mengalami penderitaan, mereka akan dianiaya, mereka akan difitnah, bahkan juga mereka akan dibunuh. Mengapa demikian? Ya karena mereka bertentangan atau hidup mereka berlawanan dengan dunia. Dunia membenci mereka. Dunia tidak mengharapkan kehadiran mereka. Bagi dunia, kehadiran mereka akan merasa terusik. Ya. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebutan Kristen yang begitu agung mulai diselewengkan dari zaman ke zaman. Ya, dosa mengakibatkan penyelewengan yang sangat signifikan terhadap sebutan Kristen. Maka tidak heran Bapak Ibu kalau pada hari ini kita menemukan banyak orang Kristen yang sudah tidak layak lagi untuk disebut sebagai pengikut Kristus. Mengapa demikian? Ya karena mereka sudah hidup di luar Kristus. Sekalipun mereka terlihat rajin beribadah, mereka ke gereja, mereka ke persekutuan, namun sesungguhnya hati mereka jauh dari Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, sudah saatnya bagi kita untuk kembali kepada Alkitab, kembali untuk melihat apa yang Tuhan mau untuk dilakukan di dalam kehidupan orang-orang Kristen sejati. Mari kita melihat di dalam bagian yang kita baca tadi, yaitu hidup di dalam Kristus. Di dalam ayat yang ke-6 kita melihat di sana bahwa di sana dikatakan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Itu berarti bahwa jemaat Tuhan yang berada di Kolose atau kita saat ini yang telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Artinya bahwa kehidupan yang kita hidupi saat ini adalah hidup berada di dalam kekuasaan Kristus, hidup di bawah pimpinan Tuhan, hidup dibimbing oleh Tuhan, hidup dipimpin dan diarahkan oleh Tuhan. Itulah yang Kristus mau kehendaki. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana supaya hidup kita yang kita hidupi di dalam Kristus sungguh-sungguh kita hidupi di dalam kehidupan kita, yaitu dapat kita lihat di ayatnya yang ke-7 bagian A. Di sana dikatakan bahwa hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia.
Istilah ini mengingatkan kita kepada janji Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama, bahwa ketika umat Tuhan mematuhi perintah Tuhan, mereka akan mengambil akar, dan kemudian mereka ditanam, dan kemudian bertumbuh, dibangun di dalam, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, bahwa hidup yang kita hidupi saat ini adalah sesungguhnya hidup dikuasai oleh Kristus. Jadi Kristus yang menguasai kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Itulah sebabnya kita dituntut untuk berakar, bertumbuh di dalam firman Tuhan. Ya, jadi dalam hal ini bukan kita yang berakar, tetapi Tuhan yang menuntun langkah hidup kita untuk terus berakar dan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan pembacaan yang teliti, dengan kita semakin terus-menerus membaca firman Tuhan, maka kita akan semakin mengerti, semakin memahami signifikansi untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus. Kita akan semakin mengerti apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan kita sebagai orang-orang tebusannya, untuk hadir di tengah-tengah dunia ini, untuk menjadi garam, untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Dapat kita lihat di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, supaya kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, yaitu iman kita semakin diteguhkan. Iman kita semakin diteguhkan. Setelah kita berakar dan dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita diingatkan untuk kita semakin berteguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Jadi dalam hal ini adalah bukan kita yang semakin bertumbuh dalam iman kita, tetapi Tuhanlah yang meneguhkan iman kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, lalu yang menjadi perenungan bersama kita adalah bahwa tentunya di dalam peneguhan iman kita, Roh Kuduslah yang akan terus menguatkan kita. Roh Kuduslah yang akan tetap senantiasa mengingatkan kita untuk supaya kita semakin beriman kepada Tuhan, supaya kita semakin berharap, bergantung hanya kepada Tuhan. Ya. Oleh karena itu, maka patutlah kita syukuri bahwa kalau sampai saat ini kita, saya dan saudara, masih tetap beriman kepada Tuhan, itu karena Roh Kudus yang tetap senantiasa menguatkan iman kita kepada Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tentunya kita harus hidup dengan penuh ucapan syukur. Ya. Ucapan syukur kita di sini adalah sebagai respons kita ketika kita berakar dan bertumbuh, dibangun di dalam Dia melalui pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Dan kemudian iman kita semakin diteguhkan oleh Roh Kudus. Maka respon yang berikutnya adalah kita bersyukur atas anugerah Tuhan, atas cinta kasih Tuhan. Itulah sebabnya di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-18, Rasul Paulus mengatakan di sana adalah hendaknya kita tetap senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal. Mengapa? Karena dengan bersyukur maka kita akan dengan mudah melewati hidup-hidup kita dengan penuh ucapan syukur, karena semua yang terjadi dalam kehidupan kita adalah anugerah Tuhan, sehingga baik suka maupun duka kita
akan tetap senantiasa bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan yang memampukan kita untuk terus mengucap syukur di dalam segala hal. Kiranya firman Tuhan hari ini akan tetap senantiasa menuntun kita, akan tetap senantiasa mengingatkan kita, menyadarkan kita bagaimana sesungguhnya kita hidup di dalam Tuhan sebagai orang-orang Kristen sejati. Tentunya kita harus sungguh-sungguh berakar di dalam Tuhan, dibangun di atas Dia, dan kemudian iman kita semakin diteguhkan oleh firman yang terus-menerus kita hidupi di dalam kehidupan kita. Dan kemudian sebagai respons kita, orang-orang percaya untuk tetap senantiasa bersyukur atas anugerah dan cinta kasih Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran